Selamat pagi pemirsa Lengayan TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di SMP 3 Lengayang ya. Terlihat suasana SMP 3 Lengayang pasca new normal. Ya, beginilah keadaannya pemirsa. Baiklah, hari ini kita akan memantau atau meliput kegiatan proses belajar mengajar di SMP 3 Lengayang. Ayo kita saksikan bersama-sama. Pemirsa Lengayan TV, seperti yang terlihat di layar kaca Anda, baik guru maupun siswa sebelum memasuki ruangan melakukan prosedur protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, kemudian melapnya dengan tisu, dan sebelum memasuki ruangan melakukan pengecekan suhu tubuh. Satu persatu siswa maupun siswi dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruangan. 36,3. Tiga enam koma empat. Tiga enam koma tiga. Tiga enam koma tiga. Aktivitas di dalam ruangan sebagaimana biasa sebelum jam pelajaran dimulai, anak-anak melakukan doa pagi. Jadi doa pagi ini pemirsa seperti biasa dilaksanakan setiap jam pelajaran dimulai. Jeri, Leo, Makani, Maulida, Nabil, Muslim, Olivia, Ragil, Rehan, Rehana, Randy, Yulianto, Rio, Satri, Sulmanra. Sudah kumpul? Yang halaman 41. Yang C. Sudah? Menelaah pola, struktur, dan kaidah
ke bahasa adalah kemarin kita telah mempelajari menceritakan apa? Menceritakan sebuah iklan. Sudah dapat itu? Bagaimana kita cara menceritakan? Bagaimana kita cara menceritakan kembali tes iklan? Memahami sebuah iklan, kalimat iklan, kata-kata dalam iklan. Nah, sekarang menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Yang pertama, tetap menulis tentang pola-pola penyajian iklan. Apa itu menulis? Apa itu? Pola-pola penyajian dalam iklan. Iklan bisa disampaikan melalui media, surat kabar, dan majalah. Ya tuh. Media bisa disampaikan melalui media, baik itu surat kabar maupun elektronik. Dan biasanya iklan itu dipasang di tempat-tempat mana? Dipasang di tempat-tempat baik persimpangan, di jalan-jalan raya, di mana banyak orang. Kalian lihat iklan media cetak. Atau iklan media cetak. Iklan di media cetak memiliki beberapa macam. Yaitu iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris itu contoh. Menurut yang A, media baris. Iklan baris. Iklan baris. Yang B, iklan kolom. Itu contoh iklan baris dulu. Dijual rumah seluas itu, dijual tanah, itu iklan baris namanya. Itu contoh. Ini contoh itu. Iklan baris adalah baris tempat. Apa iklan baris? Ada orang nih. Iklan baris apa? Iklan yang pemasangannya berupa baris. Teks yang disajikan sangat terbatasi, tidak ada gambar. Itu iklan baris. Tidak ada gambar. Contoh, jual rumah. Kalau rumah itu RMH, bukan ya? Semi villa.
Apa LS? Hah? Apa LS? Lintang Selatan. Lintang Selatan. Berapa lintang selatan? Lintang itu berapa? 174. Kalau BT? Bujur Timur. 4 buah kolam air bagus. Kemudian CCK untuk peristirahatan hubungi 328379. Ini apa maksud iklan ini? Apa maksud ini? Menjual sebuah villa. Itu yang pertama. Yang kedua, dijual tanah luas 150 BT Bujur Timur. Lokasi objek wisata Situ Gede. Hubungi Bapak Yayan. Telepon itu. Nah, buat contohnya itu dulu. Siap? Yang B lagi, yang kedua lagi. Yang kedua apa? Kelas iklan kolom. Apa iklan kolom? Iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Yang tadi berupa baris. Kalau ini berupa kolom-kolom. Ini berarti kolom duduk. Ada pintangnya, itu kolom namanya. Nah, itu contoh. Apa contoh? Nah, selain itu contoh buat langsung. Iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Contoh, saja itu. Marketing kargo berpengalaman. Ini adalah surat lamaran. Ini dibutuhkan orang yang bekerja di perusahaan sebagai marketing. Itu iklan kolom. Jadi nanti kita masuk jenis-jenis iklan itu bagaimana. Kita itu dulu. Pemirsa Lengayan TV, untuk menegakkan prosedur protokol kesehatan di SMP 3 Lengayang, setiap pagi ada salah satu personil dari UKS yang mencek seluruh kelas bagi anak-anak yang tidak memakai masker atau tidak mengikuti protokol kesehatan akan dicatat dan nanti akan diberikan peringatan.
diklasifikasikan. Iklan dapat diklasifikasikan 3 jenis. A. Iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan. Ya, buku halaman 43. Iklan dapat diklasifikasikan 3 jenis. A. Iklan pemberitahuan. Pak? Iklan ini berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan ini berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Contoh, empat. Pemberitahuan. Yang B, iklan layanan masyarakat. Apa contoh layanan masyarakat itu? Ayo peduli pajak. Apa lagi selain dari itu? Yang pelajaran saudara lewat apa? Iklan layanan masyarakat. Posyandu. Terus apa lagi? Layanan masyarakat. Pemberitahuan dari pihak polisi. Berapa jam kita? 2. 3 lah. 3 lah. Yang ketiga, iklan penawaran. Kalau penawaran itu masuk lowongan pekerjaan atau dibutuhkan sopir, itu juga penawaran itu. Apalagi dibutuhkan jadi kasir, dibutuhkan guru privat, itu masuk iklan penawaran. Letaklah contoh kalau iklan pemberitahuan, nah itu contohnya nampak nak, itu bisa dilombakan cetak nah. Yang B iklan layanan masyarakat, nah nampak, ayo peduli pajak. Kalau iklan pemberitahuan itu akan lebih palo, gue ya, pemberitahuan. Palu aja gue. Contohnya isinya, kayu panjang. Kemudian yang B iklan apa? Layanan masyarakat. Ayo peduli pajak. Kemudian lowongan pekerjaan. Nah lanjut. Struktur teks iklan. Buat judulnya yang kedua. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa?
Ya, yang kedua lagi. Struktur teks iklan. Struktur itu apa dalamnya? Hah? Apa struktur itu? Hah? Susunan. Kalau di kalian, kalau di tubuh kalian apa susunannya? Ada kepala, ada pundak, ada lutut, ada itu struktur itu namanya. Nah, struktur itu Coba kunci. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala. Nah, itu struktur. Ini berapa macam struktur dalam iklan? Hah? Ada dua. Yang pertama, pengen dalam produk. Yang B, pernyataan persuasif. Apa persuasif? Yang telah lewat? Apa persuasif? Apa persuasif? Telah lewat, sampai habis semua. Kan habis ini dulu. Sudah tak tahu mau modal tidak tahu. Lanjut. Strukturnya ada dua. Yang pertama pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut dengan judul. Kalau kita judulnya kepala. Ya judul kepala. Jadi pengenalan produk yaitu bagian ini dapat disebut dengan judul. Kalian buat pengenalan produk garis miring judul teks. Nah, yang B, pernyataan persuasif yang berisi mendorong pembaca. Apalagi selain mendorong persuasif itu? Membujuk, apalagi? Mengajak. Itu persuasif. Dengan bahasa apa? Dengan bahasa yang menarik. Persuasif itu mendorong pembaca atau pendengar supaya apa? Tertarik kepada benda yang kita tawar. Yang ketiga lagi. Apa yang ketiga? Nah, kaidah kebahasaan. Menawarkan produk dengan bahasa yang kita miliki. Iklan, kaidah kebahasaan teks iklan ya.
Bahasa iklan sering menggunakan bahasa sederhana. Bahasa iklan sering menggunakan bahasa sederhana. Mudah diingat dan mudah dipahami. Mudah diingat dan mudah dipahami. Dan contoh halaman 49. Contoh, dunia indah tanpa narkoba. Contoh itu. Dunia indah tanpa narkoba. Apa tulisannya cantik? Jangan cak. Nah, kemudian contoh lagi. Cuci tangan, ayo pakai sabun. Nah, dua itu buat contohnya. Nampak? Cuci tangan lo. Ayo cuci tanganmu pakai sabun. Nampak? Jenis iklan. Berapa macam jenis iklan? Ada 3. Yang pertama, yang pertama jenis iklan yang pertama iklan penawaran, yang kedua pemberitahuan, yang ketiga layanan. Struktur iklan berapa macam? Ada 2. Yang pertama pengenalan produk atau judul teks. Yang kedua, pernyataan persuasif. Apa itu persuasif? Mengajak, mendorong, membujuk pembaca supaya apa? Tertarik terhadap barang atau benda yang ditawar. Paham tak? Paham? Ada pertanyaan? Kalau kaidah kebahasaan? Kalau kaidah kebahasaan apa? Contohnya dunia indah tanpa narkoba. Sudah itu? Ayo cuci tangan dengan sabun. Belajar tanpa sekolah. Ini apa itu loh? Kelas 1 dan 2 itu. Nanti pertanyaannya. Kalau nggak tahu buat gambarnya yang besar, tulisannya saja. Sudah? Pertanyaan 1. Apa ringkasan dari kedua iklan itu? Apa ringkasannya? Nah, datang. 10 menit ya. Dengan waktu 10 menit menjawab 3 soal yang berikut. Ada pertanyaan soalnya? Sudah tidak paham mengenai soal?
Hah? Dengan soal latihan, saya mau latih. Jawab, mana latih? Kalimat iklan itu agak bagus untuk disebut apa ya guys. Itu ada warna tebal. Ini nampak bedanya dari contoh dari catatan. Ya, kali ini yang pertama apa tadi? Apa yang pertama? Menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan. Dan struktur berapa macam? Ada 2. Yang pertama, benar dulu. Yang kedua, ya. Kaidahnya apa? Kaidahnya apa tadi? Bahasa iklan saya menggunakan itu persuasif, itu mendorong mengajak pendengar. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Tugas tolong selesaikan di rumah. Silakan kalian berdoa dan pulang. Bergurau gerak, tegak gerak, bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Lengayang TV dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur akan kedatangan LTV ke sekolah kami dalam rangka meliput kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 3 Lengayang. Sesuai dengan anjuran Menteri Pendidikan Nasional Bapak Nadiem Makarim tentang persyaratan belajar tatap muka, maka sebagai wali kelas Evi Mutri SPD selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan mengeringkan dengan tisu. Dan sebelum memasuki ruangan, para siswa kami lakukan cek suhu tubuh. Aktivitas di dalam ruangan, semua anak kami diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak aman. Selama proses belajar mengajar, maka kami selalu menjaga protokol kesehatan. Kemudian setelah selesai jam pelajaran, maka siswa diperintahkan untuk segera pulang ke rumah dan tidak boleh kemana-mana. Dan kami sebelum meninggalkan ruangan kelas selalu mengucapkan salam dan tidak bersentuhan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di lain waktu dengan mata pelajaran yang berbeda. SMP Negeri 3 Lengayang maju. Lengayang TV oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.